Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi menurut para ahli, demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratis yang dibagi dalam dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Sejarah lahirnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang berkembang sejak masa pergerakan nasional. Ide-ide demokrasi mulai dikenal oleh para tokoh pergerakan Indonesia melalui pendidikan Barat dan interaksi dengan perkembangan politik di Eropa. Para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lainnya mulai memperjuangkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri serta menolak sistem kolonial yang bersifat otoriter. Gagasan tentang kedaulatan rakyat kemudian menjadi salah satu dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada setiap periode sejarah. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa bentuk pelaksanaan demokrasi yang menunjukkan dinamika kehidupan dan bernegara. Yang pertama ada demokrasi parlementer yaitu 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer atau sering disebut demokrasi liberal. Sistem ini ditandai dengan kedudukannya kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam periode ini, kehidupan politik berkembang cukup pesat dengan munculnya berbagai partai politik yang mewakili berbagai aspirasi masyarakat. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yaitu 1959 sampai 1965. Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Pada masa ini kekuasaan presiden menjadi sangat dominan dalam menyelenggarakan negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah menyatakan bahwa sistem yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ada demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Krisis ekonomi dan tuntunan masyarakat terhadap perubahan politik menyebabkan lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Reformasi menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan menjadi awal perkembangan demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. Tantangan demokrasi Indonesia di era modern. Demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak era reformasi tahun 1998. Berbagai perubahan telah dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi, seperti pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan pers, penguatan hak asasi manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Ada politik uang atau money politics, yang kedua korupsi dalam pemerintahan, yang ketiga rendahnya literasi politik masyarakat, yang keempat penyebaran hoaks. Upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang cukup signifikan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, penyebaran hoaks, dan rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum atau pemberantas korupsi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan literasi digital. Dan yang keenam, memperkuat peran generasi muda. Yang ketujuh, memperkuat lembaga demokrasi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menumbuhkan budaya demokrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.